Disebutkan oleh pengarang kitab ini, beliau mengatakan, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, mangkana akilan, maka seorang yang berakal itu adalah atau seorang yang berakal, seorang yang cerdas, wa ya'lamu annahu mayyitun, dan dia sadar, benar-benar mengetahui bahwa dia adalah akan meninggal dunia. Yani seorang yang cerdas dan dia mengerti benar bahwa suatu saat nanti kita ini akan meninggal dunia, maka sikap dia bagaimana? Fa innahu yaradha fid dunya bil quti fi ma yunasibu dzalik. Maka orang seperti ini akan ridho dengan dunia, bil qut, dengan sesuatu yang akan menguatkan dia, jatah dari dunia itu, bima atau fima yunasibu dzalik, sesuai dengan apa-apa yang berkesesuaian dengan hal itu. Maksudnya seorang muslim yang berakal, yang cerdas, yang paham, dan dia sadar bahwa dia akan meninggal dunia satu saat, maka dia ini akan menjadi atau menjelma sebagai seorang muslim yang akan ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini, yang pembagian itu yunasibu dzalik. Yani yunasibu dzalik artinya berkesesuaian, cocok dengan kehidupan dunia itu sendiri. Ya. Karena dunia ini kan sementara. Ya kan? Dunia ini sangat cepat, sangat sementara. Sehingga apa yang kita butuhkan di dunia ini tidak begitu besar. Yang kita butuhkan di dunia ini secukupnya saja, karena dunia ini cuma sebentar, dan memang juga apa yang kita butuhkan tidak terlalu banyak. Sehingga seorang yang benar-benar paham dan dia sadarnya bahwa dia nanti suatu ketika akan meninggal dunia dan itu tidak lama lagi, maka dia akan senantiasa ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim itu tidak gampang risau dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sedikit kepada dia. Jadi tidak terlalu menganggap sesuatu itu besar gitu ya. Karena paham. Seorang yang gampang risau dengan pembagian Allah yang jumlahnya sedikit itu akan mudah risau, mudah galau, mudah tidak terima ya, ada perasaan tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hanya diberikan sedikit daripada dunia? Padahal ya tadi kan, untuk apa banyak-banyak kalau memang ternyata satu saat kita akan meninggal, dan itu sudah dekat sekali. Nanti akan dijelaskan di bawah. Sudah dekat dengan mati, dunia ini sementara sekali. Nanti bagaimana cepatnya kehidupan dunia akan dijelaskan di bawah. Oleh karena itu salah satu sifat seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang tidak mudah galau, tidak mudah risau dengan pembagian yang sedikit dari sinten Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho, rela bil qada wal qadar, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam kaitannya dengan masalah pembagian materi ataupun rezeki di dunia ini. Makanya ini kenapa kita perlu ngaji itu untuk memahami hal seperti ini dan juga untuk menata hati kita. Ya, karena ini nggak mudah. Lebih mudah ngaji tentang al halal wal haram. Lebih mudah ngaji tentang rukun sholat, tentang masalah kewajiban sholat, tentang fikih, itu lebih mudah. Tapi untuk mengkaji hati, mengelola hati itu sulit. Makanya perlu ngaji seperti ini. Kalau teori ridho dengan takdir itu kan mudah, ya kan? Wah, kan termasuk rukun iman apa?
Al iman bil qadar wa bil qadar kan, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu kan teorinya. Tapi untuk merealisasikan keimanan kita yang keenam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala itu perlu manajemen, perlu tamarrun, perlu latihan yang cukup panjang untuk kita itu mudah menerima qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu takdir itu mudah, tapi merealisasikan dalam kehidupan saat kita mendapatkan kondisi yang sulit, pembagian yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala itu, teori itu bisa jadi hilang. Teorinya sudah paham, tapi pas terjadi kesempitan hidup, teori itu apa? Mudah hilang. Mudah kita lupakan. Terus muncul perasaan tidak ridho dengan ketetapan Allah. Pembagian rezeki yang sedikit, ada unsur kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah makanya perlu ngaji untuk melatih dan mengelola hati agar mudah menerima keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Merasakan nggak kita seperti itu? Sangat merasakan. Kita sangat merasakan sekali. Kalau kita belum diuji dengan kekurangan mungkin biasa sih. Masih hidup enjoy, penuh dengan kecukupan, apalagi lebih itu mungkin mudah. Tapi pas nanti kita mengalami hal seperti yang sudah dijelaskan tadi, baru nanti itu akan diuji keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari dan sudah kita ketahui teorinya, tapi pada ranah praktek itu tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu kata pengarang di sini, wastaghilu bi amalil akhirah. Makanya tadi orang yang terpenuhi dua syarat tadi ya. Pertama dia akil. Akil itu berakal, cerdas. Yang kedua ya'lam annahu mayyitun, dan dia sangat mengerti bahwa suatu saat dia akan meninggal dunia. Maka tadi pertama dia ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari masalah dunia, yang dia mengambil dunia secukupnya saja. Yang kemudian yang kedua wa yastaghilu bi amalil akhirah. Orang seperti ini akan istighol. Istighol itu menyibukkan diri dengan beramal untuk darul akhirah, untuk negeri akhirat. Karena ini cuma sementara di dunia. Sementara yang abadi itu nanti di akhirat. Maka menyibukkan diri dengan sesuatu yang abadi itu tentu lebih pas dan lebih layak daripada menyibukkan sesuatu yang sifatnya fana. Sifatnya apa? Sementara sekali. Dunia ini kan sangat sementara sekali. Kita sudah dekat sekali dengan namanya perpisahan dengan dunia. Entah kapan tapi sudah dekat sekali. Karena kita sekarang sudah umur berapa? Mungkin sudah ada yang 40 tahun, ada yang lebih, ada yang 50, ada yang 60. Kalau mungkin yang masih di bawah 40 ya sudah 30-an lah, 30-an lebih. Sisanya kan sedikit. Tinggal apa? Sedikit sekali. Coba ingat-ingat kita SD kapan? Sekarang sudah umur 40 tahun. Kayak baru kemarin kan kita masih kecil, sekarang sudah tua. Sudah beruban. Ya, gigi kita sudah ompong, sudah banyak yang tanggal. Ya. Padahal seolah baru kemarin kita apa? Kecil. Masa kecil masih terbayang sekali. Sekarang kita sudah sekian. Maka luar biasa nasihat di sini bahwasanya orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang sadar benar dia nanti akan meninggal, dia akan menyibukkan dengan sesuatu yang abadi. Abadi adalah negeri akhirat. Celaka itu kalau kita nauzubillah menyibukkan dengan sesuatu yang sifatnya fana, dunia, sementara, dan meninggalkan sesuatu yang sifatnya apa? Abadi nanti di akhirat. Karena apa? Disebutkan dia akan menyibukkan diri dengan amal akhirat yang kekal abadi. Fa innal akhirata hiya darul qarar wa dunya darul fana. Karena akhirat itu darul qarar, negeri yang qarar, yang tetap, yang sifatnya apa? Abadi. Ya, abadiyah. Negeri yang dar al-abadiyah, negeri yang abadi sifatnya, yang selamanya tidak akan pernah sirna, tidak ada kematian,
tidak ada kebinasaan di akhirat kelak. Ya, sedangkan dunia itu darul fana, negeri yang fana. Fana itu akan lenyap, akan binasa, akan rusak nanti. Diawali dengan lenyapnya kita di dunia ini dengan kematian, dan nanti alam semesta ini akan hancur dan binasa dengan apa? Tibanya al-qiyamatul kubro, tibanya kiamat besar, rusaknya alam semesta dan binasanya alam semesta tanpa terkecuali. Yang itu pasti terjadi, cuma kapannya wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu kalau ilmu tentang terjadinya hari kiamat. Ya. Maka ini sebagai motivasi kita ya untuk semangat beramal untuk darul akhirah, dan kita mengambil bagian dari dunia ini sepenuhnya saja. Jangan mudah risau, jangan mudah galau dengan yang namanya dunia. Bukan kita berarti tidak boleh mencari dunia, tentu tidak benar juga itu. Tapi maksudnya di sini apa? Kita berusaha untuk menata hati kita, jangan sampai kita terkalahkan kesibukan dan konsentrasi kita dengan dunia, dikalahkan negeri akhirat. Ya, maka dunia itu letakkan di tanganmu dan akhirat letakkan di hatimu. Kalau dibalik bahaya. Kalau dunia sudah di hati kita, itu bahaya karena akan menguasai diri kita. Jadi kalau dunia letakkan di tanganmu saja, kalau akhirat letakkan di hatimu.